Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pagi ini kita boleh kembali bangun dalam keadaan sehat. Kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan renungan. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu buat hari ini. Engkau boleh membangunkan kembali kami dalam penuh sukacita, kekuatan baru yang daripada-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Judul renungan hari ini, tahu tujuan. Nah, ada sebuah kisah, dua orang sahabat dan dua teman lainnya sedang punya janji. Hai Rif, akhir pekan ini kita jalan-jalan yuk. Nanti aku yang bawa mobil, kata Rifki kepada kedua sahabatnya, Doni dan Bimo. Keduanya menganggukkan kepala tanda setuju. Ngumpul di rumahku jam 9 pagi ya, kata Rifki. Seperti yang telah mereka sepakati, di hari yang sudah ditentukan, ketiganya berkumpul di rumah Rifki, tetapi mereka malah bingung karena nggak tahu mau pergi kemana. Tujuan mereka pun mereka bingung dan akhirnya sampai sore mereka nggak pergi-pergi. Nah, begitulah kalau orang nggak punya tujuan, jadi nggak tahu mau pergi kemana. Meskipun tempatnya jauh dan rumit, berliku-liku jalannya, tapi kalau kita tahu tujuan kita, pasti akan cepat sampai ke tujuan. Mau luangin waktu sebanyak apapun karena nggak punya tujuan akhir yang jelas, kita nggak bakalan beranjak dari tempat semula di mana kita berada. Misalnya seperti mau hangout atau liburan yang butuh tujuan yang pasti. Hidup kita pun demikian. Biar hari-hari nggak berlalu begitu saja tanpa arti, kita mesti tahu kemana arah hidup kita. Karena gak enak banget kalau hidup cuma diisi dengan rutinitas sehari-hari tanpa tahu apa yang mau kita capai di hari esok. Hidup tanpa tujuan ibarat main sepak bola gak pakai gawang, atau main basket tanpa keranjang atau ringnya. Apa yang mau kita lakukan? Nah, di sini Rasul Paulus adalah sosok penginjil luar biasa yang tahu tujuan hidupnya. Begitu mendapat panggilan dari Tuhan, rohnya menyala-nyala untuk memenangkan jiwa baru sebanyak-banyaknya. Dia gak pernah menyerah meskipun dia tahu jalan hidup yang dilakukannya gak gampang. Tercatat dia pernah diare, didesa, dilempari batu, dipenjara, serta menghadapi berbagai macam bahaya yang mengancam keselamatannya. Dan rahasianya, karena dia tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidup memungkinkan kita bersukacita dan kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Kenapa begitu? Ya jelas, karena kita melayani Tuhan dan meletakkan tujuan hidup kita pasti menolong kita mengatasi segala kesulitan yang ada. Jangan lupa, kalian tentuin nih tujuan hari ini apa, pelajaran apa yang mau diselesaikan, tugas apa yang mau diselesaikan. Kalau kalian tahu tujuan kalian untuk naik kelas, tujuan kalian untuk meraih kemenangan dalam sebuah perlombaan, maka kita harus berlatih dan terus belajar untuk mencapai tujuan itu. Jadi nggak menyia-nyiakan waktu hari ini untuk apa ya, bingung hanya kutak-kutik HP, main balas WA, lihat-lihat IG orang ya. Tapi kalau kita punya tujuan, oh hari ini aku mau menyelesaikan tugas ini, maka tujuan-tujuan hidup kita yang sudah kita tetapkan itu kita landaskan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, jadi tercapai dengan tepat waktu. Oke, semangat untuk hari ini. Amin buat renungan Tuhan. Kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu seperti Rasul Paulus yang tahu tujuan hidupnya, hingga ia berapi-api untuk memenangkan jiwa. Ajari kami juga untuk kami mengetahui tujuan hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu.
kami boleh mencapai tujuan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami memulai hari ini, Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, melindungi keluarga kami, jauhkan dari sakit penyakit. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.